Hai Voices, apa kabarnya hari ini? Nah untuk hari ini gue mau mencoba sesuatu yang baru nih. Kita mau mengulik nih beberapa entrepreneur milenial yang emang sukses dengan hobi-hobinya juga, dan emang sukses dari hal-hal kecil yang emang mereka tekuni. Dimana mungkin orang-orang berpikir kayak, ih nggak mungkin lo sukses di bidang ini, karena mungkin persaingan udah terlalu ketat, ataupun mungkin kayak terlalu sulit lah di layar pasarnya. Tapi ketika kalian benar-benar fokus, hobi, mencintai bidang ini, dan emang kalian tahu seluk-beluknya, tahu pasar-pasarnya, maka lakukan. Oke. Nah, ini gue mau mengambil kisah dari Fiona Paramita. Sukses dengan bisnisnya nail art Popcode. Nah, jadi si Fiona ini adalah seorang perantau ya, yang sempat nyoba kerja kantoran dan jadi freelancer designer. Nah, lahir dan besar di Surabaya, Fiona memutuskan untuk hijrah ke Jakarta, bekerja di salah satu desain agensi. Gak lama kemudian, dia memutuskan nih kayak apa ya, mencoba gitu nikmatnya sebagai freelancer designer. Tapi kan kita tahu ya, dunia kreatif itu emang gak mudah, dan emang kayak mungkin keberuntungan belum berpihak nih sama si Fiona. Jadi tawaran yang datang mungkin jadi sepi juga, emang karena pasar-pasarnya udah terlalu banyak juga, ataupun mungkin kayak waktu dia mulai juga telat juga. Nah, sempet sepi juga nih dari tawaran kerjaan, dan putus asa akhirnya Fiona mencoba desain kuku di jari-jarinya nih. Nah, walaupun sebagai freelancer nggak ngasih hasil yang wow banget, dan sempat putus asa nih ya. Awalnya juga dia iseng nih gambar-gambar di kukunya. Nah, setelah dia dari iseng-iseng itu, akhirnya dia dapet ide nih untuk bikin namanya usaha kayak menggambar dan desain kuku yang dikasih nama Popcode. Ya emang sih kegigihan dan emang konsisten, komitmen juga sih ya, yang dibutuhkan banget oleh seorang pengusaha gitu. Nah, akhirnya dengan gigih dan konsisten, akhirnya Fiona memulai bisnis Popcode ini yang menyediakan jasa kayak nail art gitu. Selama 4 bulan berjalan, Popcode emang kayak ada sepi pelanggan sih ya. Nah, tapi dengan konsistensinya dia, dengan komitmen dia, dan dengan gigihnya dia mempromosikan, dan juga terus kayak nge-branding juga, akhirnya kayak mulai dilirik dan mulai laris manis. Dibilang kita kacang goreng banget enggak sih ya. Nah, jadi kayak dia mencoba hal-hal baru gitu dari pengembangan bisnisnya. Akhirnya kayak dibuka kelas gitu, kelasnya art di Popcode. Nah, Popcode itu akhirnya jadi dilirik oleh banyak orang dan bisa mendapatkan sekitar 400-an atau 420 klien gitu. Nah, jadi itu adalah klien awal yang dia bangun dari nol. Emang dari benar-benar dari kerja kerasnya dia, dari menawarkan sesuatu yang baru, dia berinovasi gitu. Jadi kayak dari desainer yang desain grafis gitu, yang emang akhirnya nggak jalan, akhirnya dia mencoba peluang lain, emang masih bisa relate juga gitu, karena emang hobinya menggambar, udah direlatekan dengan sesuatu yang hobinya menggambar juga, dan emang karena dia cewek. Nah, akhirnya ya terpikirkanlah kuku itu. Nah, dia juga emang salah satu yang aktif juga nih Instagramnya, karena kalau teman-teman lihat Instagramnya itu cukup apa ya, menarik juga, dan cukup memanjakan mata lah istilahnya buat cewek-cewek. Nah, karena emang dari Instagram itu akhirnya dia juga punya peluang nih untuk bisa kolaborasi sama brand-brand serta ngasih voucher diskon. Nah, seiring waktu berjalan juga kayak promosi word of mouth gitu, mulut ke mulut, akhirnya Popcode semakin dikenal banyak orang. Nah, Popcode itu juga kalau teman-teman lihat di Instagramnya juga, hasil gambar kukunya itu jadi kayak out of mind juga ya, mind blowing, out of box gitu. Karena mungkin kayak tempat-tempat lain yang kayak nail art yang kayak lukisan cantik gitu, yang kayak abstrak gitu ya, kayak goresan kuas. Kalau ini dia benar-benar ada seninya gitu. Nah, buat Fiona ini dia punya saran
Untuk yang baru memulai, yakinlah pada dirimu sendiri kalau kamu bisa. Because you are what you think. Jangan menyerah karena hidup adalah proses belajar yang gak ada habisnya. Jadi katanya ketika roda hidup kita di atas, ingatlah sesuatu yang lebih di atas. Jadi kita gak bisa sombong. Wah, keren banget nih ya. Jadi bagi sebagian teman-teman yang kayak ngerasa, wah gue lagi di atas nih, gue gak boleh sampai jatuh ke bawah. Nah teman-teman ingat, kalau teman-teman merasa kayak gitu, teman-teman harus ingat bahwa di atas langit selalu ada langit lagi gitu. Nah, ini bisa jadi acuan teman-teman nih buat terus berkembang bagi yang punya bisnis. Nah, buat kalau teman-teman yang lagi di bawah juga, jangan lupa untuk selalu bersyukur. Dan kalau teman-teman gak bisa memandang langit yang terlalu tinggi, memandanglah bawah. Karena dengan kita memandang ke bawah, kita akan ingat dan gak lupa untuk cara bersyukur. Nah, oke. Untuk teman-teman nih, wajib banget nih ya, kalau misalnya kalian mau mulai suatu bisnis nih, emang saran dari gue sih ya, karena emang gue mulai bisnis itu mulai dari hobi juga. Emang hobi gue itu di dunia kreatif dan di dunia marketing, akhirnya gue berkecimpung di dunia kreatif juga gitu, yang akhirnya ngebangun satu grup entertainment. Nah emang gak jauh-jauh dari kreatif juga sih ya. Well, gue belum bisa bilang gue berhasil banget apa enggak, tapi sejauh ini klien yang udah gue dapet dengan sejumlah nama-nama besar, ada juga gue gak mau sebutin. Gue teman-teman bisa cek sendiri di XFX, dan kita ada grupnya Lenyo, ada recording, ada production house, ada agency talent, ada agensi tim juga, tim kreatif juga, dan ada juga brand juga. Oke teman-teman, sekian dulu dari gue Vino Justian. Jangan lupa untuk terus pantengin Fox FM, karena kedepannya bahasan kita kan semakin banyak, semakin rumit, enggak lah, semakin santai dan semakin